Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Kita kembali di edisi Bahasa Inggris Online Class, ya, English Online Class. Dan we are going to the chapter 2, ya. Setelah kemarin kita sempat bahas chapter pertama, yaitu Hopes dan Congratulations. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 2 dari buku kita, yaitu tentang expressing suggestions, agreement, and disagreement. Ya, so it is like ekspresi sugesti ya atau saran, setuju atau agreement dan tidak setuju atau disagreement. Ya, jadi kita akan belajar tentang itu pada hari ini. Oke, ini rencananya ada empat bab lah istilahnya ya, ada 4 sub bab. Yang pertama in the introduction atau what is it. Number 2 is about suggestion, how to say ya. Gimana sih kita mau ngasih saran dalam bahasa Inggris gitu. And number 3 is about agreement atau setuju ya. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan kalau kita itu setuju. Dan disagreement, bagaimana kita untuk berbicara atau how to talk about it. Ya, jadi kita akan belajar 4 itu pada hari ini. Suggestion, agreement, disagreement, dan juga sedikit semacam brief introduction tentang apa sih ketiga ekspresi ini gitu ya. Oke, sebelum itu kita sedikit membahas Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang mana Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. So guys, jadi kalian harap tetap bisa bersemangat, tetap bisa memberikan yang terbaik ya, walaupun ini kelas daring. Mungkin kalian sudah lelah dengan kelas daring selama setahun, tapi tetap Allah akan meninggikan derajat kalian apabila kalian tetap bersemangat dan tetap ingin belajar dalam kondisi apapun, insya Allah ya. Karena nggak kita aja sih yang seperti ini, dan hampir seluruh pelajar di dunia juga merasakan hal yang sama. So you are not alone, and I'm pretty sure that you can can pass this pandemic situation ya. Oke, yang pertama introduction, what is it about? Jadi kita akan tahu apa sih ketiga ekspresi itu dalam arti gitu ya. Oke, ini ada 3, ada suggestion, agreement, and disagreement. So suggestions is about to be able to give some solutions to others. Jadi maksudnya adalah bisa memberikan solusi-solusi kepada orang lain. Kan suggestion ini lebih ke sugesti ya. Jadi atau saran juga dan juga solusi kepada orang lain gitu. Itu namanya suggestion. Lalu agreement, to say yes to someone's opinion. Jadi mau bilang iya ketika orang berpendapat dan kita mau bilang iya, nah itu juga ada cara-caranya atau ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada disagreement, to say no. Jadi kita tuh nggak cuma bilang no gitu. Misalkan ada satu orang, si Fulan bilang I think we should go to bla 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 bla. Dan kalian bilang nggak cuma bilang yes atau no. Ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris terkait dengan memberikan persetujuan, ketidaksetujuan, dan juga memberikan suggestion. Next, kita ke yang berikutnya yaitu suggestion, how you say it. Bagaimana sih cara kita berbicara ya, kita ungkapkan kepada teman kita. Kalau suggestion ini ada 5 guys ya, ini ada 5 contoh, bukan 5 contoh sih, 5 formula yang bisa kalian pakai ketika kalian ingin menyampaikan solusi kepada teman kalian. Yang pertama dengan menggunakan format should ya, jadi ada subject, lalu ada should, ada verb 1 atau kata kerja pertama ya. Jadi di sini contohnya you should study, kamu harus belajar ya. Kamu harus belajar, kamu itu subjeknya, should dipakai, dan verb satunya adalah study.
Jadi kalau kalian masih ingat ya pelajaran di kelas 7 dan kelas 8 terkait dengan verb 1, ini masih dipakai di kelas 9 ya, yaitu verb yang polos, tidak ditambahin apa-apa gitu ya. Jadi you should study. Yang kedua ada shall, subject, verb 1. Shall juga artinya should, sama artinya, tapi shall ini hanya dipakai di dua subjek saja, yaitu I dan we. Ya, jadi sekali lagi, kalau shall itu cuma dipakai di dua subjek, yaitu I dan we. Jadi, shall we go to the library? Apakah kita akan pergi ke perpustakaan atau haruskah kita pergi ke perpustakaan? Gitu ya, jadi dia posisinya di depan ya, sama aja sih sebenarnya. Bisa kita bilang we shall go, bisa gitu, tapi biasanya kalau shall ini dipakai ke pertanyaan ya. Shall nggak, bisa aja should we, tapi orang-orang biasa menggunakan shall we. Shall we go to the library? Haruskah kita pergi ke perpustakaan? Yang ketiga ada how about ya. How about, bagaimana kalau ya, kalau bahasa Indonesianya bagaimana kalau ya. How about visiting my friend today? Bagaimana kalau mengunjungi teman kita atau teman saya hari ini? How about visiting ya, dia menggunakan kembali ing. Saya seperti yang Anda sampaikan waktu kemarin bahwa menggunakan kata on itu dia verb ing. Nah, di sini juga iya. Kalau ada kata about juga sama fungsinya. Setelah kata about yaitu pakai kata kerja pertama yang ditambahin oleh ing. Jadi how about visiting my friend today. Berikutnya ada what about. What about ya. Sama juga artinya bagaimana kalau ya. Sama juga sih artinya sama dengan how about, tapi ini menggunakan kata what about gitu ya. What about watching F9 tomorrow? Bagaimana kalau kita nonton F9 besok gitu ya. Sama artinya what about dengan how about, tapi menggunakan how dan what saja. Lalu yang berikutnya ada subject had better. Ya, subject had, had, better. Jadi kamu sebaiknya ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu adalah kamu atau apa ini ya, tergantung subjeknya ya. Kalau ini kan you had better, berarti kamu sebaiknya. Kalau kita pakai they had better, mereka sebaiknya. Kalau kita pakai we had better, kami sebaiknya gitu ya. You had better call your parents before going anywhere. Kamu harusnya menelpon orang tuamu sebelum pergi ke mana-mana ya. Kamu sebaiknya menelpon orang tuamu sebelum pergi ke mana-mana. Berikutnya agreement ya, setuju. Bagaimana sih cara kita menyampaikan rasa setuju kita? Nggak cuman yes gitu ya. Nggak cuman yes no aja, tapi ada beberapa ekspresi yang bisa kita pakai. Contohnya seperti ini ya. I agree with you, that's for sure. I couldn't agree with you more. Ya, ini semua artinya saya setuju ya. Semua ini pun artinya saya setuju. Tapi kalau kita artikan lebih spesifik dia agak berbeda. Namun maknanya tetap sama, yaitu setuju. Kayak absolutely kalau kita artikan secara kamus pasti. Exactly juga pasti. That is so true, itu sangat benar gitu ya. Lalu you're right, ya berarti kamu benar. I guess so, ya benar sih gitu maksudnya ya. Jadi I guess so itu artinya ya benar sih, ada sih-nya gitu ya. That's a good idea, itu ide yang bagus ya. Lalu ada that's exactly how I feel, itu persis dengan apa yang saya rasakan kata dia. Lalu ada okay, let's do it ya. Oke, ayo kita kerjakan. Ya, walaupun berbeda-beda secara harfiah arti ya. Secara arti di kamus memang berbeda, tapi tetap artinya satu, yaitu setuju. Ya, tetap seluruh ini maknanya setuju, walaupun secara arti, secara kata
arti per kata itu berbeda, namun tetap maknanya adalah setuju. Berikutnya tentang disagreement, ya. Ini yang bab terakhir tentang disagreement, pertidaksetujuan. Ini ada beberapa contoh. Sekali lagi, sama kayak agreement, ini semua satu gambar ini maknanya tidak setuju, tapi dengan ekspresi-ekspresi yang berbeda, secara arti berbeda, secara arti per kata juga berbeda, namun maknanya sama, yaitu pertidaksetujuan. Kita lihat contohnya, I don't think so. Saya pikir tidak, ya. I'm afraid I disagree. Saya takut, saya tidak setuju. Ya, I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Saya secara total menyatakan saya tidak setuju. Wah, itu udah tegas banget gitu ya. I beg to differ, ya. Saya mohon izin untuk berbeda. Ini versi sopan, ya. I beg to differ, saya mohon izin untuk berbeda. Not necessarily, itu artinya tidak juga sih. Nah, gitu ya artinya ya. Not necessarily kembali artinya tidak juga sih, gitu ya. Lalu that's not always true, artinya itu tidak selalu benar loh. Itu tuh nggak selalu benar. Nah, gitu ya. Itu kayak bahasa kita ya, nggak selalu benar, ya. That's not always the case, artinya yang nggak semuanya begitu. Nah, itu bahasa kita ya. Kembali, kalau arti dari that's not always the case, nggak semuanya tuh begitu. Nah, gitu ya. Nggak semua laki-laki begitu. Nah, gitu ya. Kalau kata laki-laki ya, membela di depan lawan jenisnya. I'm not so sure about it. Saya tidak yakin tentang itu. Ya, saya tidak yakin dengan itu. I don't think it's a good idea, ya. Saya tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang baik. Bisa sih dia bilang it's a bad idea, tapi kurang sopan, ya. Makanya dibuat halus dengan bilang I don't think it's a good idea. Oke, that's all untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi email Ana dan juga di link tr.ee/dvdg8. Di situ semua sosmed Ana di situ, dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, semua di sana. Kalian bisa kunjungi itu, kalian bisa klik di sana, tinggal klik akan langsung connect ke akun sosial media Ana. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Dan I hope that you enjoy this video. I hope you can understand what I'm saying, ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya bicarakan atau yang Ana sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh ditanya kembali secara japri, boleh, atau nanti ketika tatap muka juga bisa ditanyakan. Okay, that's all for me. Thank you for your nice attention and see you next week. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.